Di sini di breedingnya Pak Guru, dalam satu sangkar itu saya sediakan asinan teman-teman. Ini asinan dan saya kasih grid. Ini saya kasih grid. Kebetulan ini Pak Guru gunakan pasir laut gridnya teman-teman. Ya, kita isi. Oke, kita masukin. Ini setiap setiap sangkar, setiap kandang itu sudah ada asinan tulang sotong teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi masih bersama Pak Guru di channelnya Jemariku Kreatif. Kita akan melanjutin sesi kita yang ke-20 teman-teman ya. Di sesi ke-20 ini Pak Guru akan melanjutkan bagaimana cara kita agar sukses berternak kenari, yaitu salah satunya dengan memberikan grid ya teman-teman, grid atau asinan teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini di breedingnya Pak Guru, dalam satu sangkar itu saya sediakan asinan teman-teman. Ini asinan dan saya kasih grid. Ini saya kasih grid. Kebetulan ini Pak Guru gunakan pasir laut gridnya teman-teman ya. Kita isi. Oke, nah, masukin. Ini setiap sangkar, setiap kandang itu sudah ada asinan tulang sotong teman-teman. Jadi teman-teman sekalian ya, kenapa Pak Guru memberikan tambahan ini bukan ekstrak puding teman-teman, ini mineral ya. Kenapa berikan mineral seperti ini? Agar nanti bisa membantu metabolisme dari sistem pencernaan burung kenari milik kita ya. Sebelum Pak Guru jelaskan lebih lanjut, teman-teman silahkan teman-teman bantu Pak Guru untuk subscribe channelnya Pak Guru agar channelnya bisa berkembang dan bisa diaktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari Pak Guru ya. Sekarang kita lanjut, kenapa burung ya ini kita membutuhkan asinan atau membutuhkan grid. Oke, ikuti Pak Guru lanjutannya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, Pak Guru akan coba jelasin kenapa burung peliharaan teman-teman itu butuh grid ya, butuh grid atau butuh kerikil kecil ya. Jadi teman-teman, kita mengenal yang namanya dunia burung atau aves ya. Ini ada di pelajaran biologi ya, teman-teman pernah belajar ya, karena yang pernah belajar nggak tahu atau yang sudah lupa ya, Pak Guru ingatkan aja. Jadi burung ya itu adalah hewan yang dimana dia tidak bisa mengunyah makanannya teman-teman ya. Salah satu hewan tidak bisa mengunyah makanan. Jadi di sini ini gambar burungnya, mohon maaf agak jelek. Ini ayam atau burung, jenis burung ya. Itu pencernaan ketika dia punya makanan bijian gitu ya, bijian itu masuk di paruhnya ya, dipatok pakai paruhnya, itu dia tidak bisa mengunyah ya. Pencernaannya hanya pencernaan mekanik biasa, jadi dipatok telan, patok telan gitu ya. Kemudian ada di kerongkongan ya, kemudian terus terkumpul di tembolok teman-teman ya. Kalau manusia nggak punya tembolok ya, makanya kalau ayam itu malah sudah nggak makan ya, karena sudah nyimpan makanan di tembolok ini udah banyak ya. Kalau kera itu kan kita simpan di sini kadang-kadang banyak gitu. Nah, kita nggak bisa ya. Jadi makanan yang dimakan tadi akan tersimpan di tembolok ya. Kemudian pelan-pelan akan mengalir di lambung kelenjar ya. Di lambung kelenjar ini makanan bijian ataupun kerikil-kerikil kecil yang dimakan tadi ya teman-teman ya, itu mendapat enzim atau mendapat zat ya, enzimatis asam klorida yang nanti dibawa ke lambung pengunyah ya. Lambung pengunyah itu kalau teman-teman lihat namanya ampela ya. Di ampela lah, di ampela itu terjadi pencernakan enzimatis di mana di situ akan tergerus ya, partikel bijian ya, dibantu oleh grid tadi, oleh kerikil-kerikil kecil dibantu dengan enzim asam klorida, sehingga makanan yang ada di
griset ya, griset ya. Kalau mamalia namanya cim, bubur, tapi kalau di apa itu di Aves namanya griset ya. Grisetnya tadi ya campuran di ampela tadi akan tergerus pelan-pelan itu. Lah nanti baru masuk ke usus halus. Maka itu kenapa ketika teman-teman menyembelih ayam, burung dara itu di dalam ampelanya dibuka gitu pasti ada kerikil-kerikil kecil dan mungkin warna makannya sudah agak berwarna kekuningan karena adanya enzim tadi ya. Kemudian baru masuk di usus halus nanti dapat enzim dari pankreas ya, bisa diserap ya. Berarti yang diserap di sini ini makanan yang sudah terhaluskan. Tapi kalau teman-teman hanya berikan bijian aja masuk ke sini, kasihan burungnya, pencernaannya, metabolismenya tidak begitu bagus ya. Terus sampai di sini diserap di apa itu gizinya diserap oleh usus halus, baru nanti airnya diserap oleh usus besar terus keluar jadi kloaka ya. Itu kenapa di Pak Guru juga saya saranin teman-teman untuk pencernaan atau metabolisme burung ini ya teman-teman kasih probiotik ya, bisa pakai Lactobacillus yang dimana ketika dia diminum oleh burung itu ya sampai keluar dari lambung pengunyah itu di sini terjadi proses fermentasi ya. Proses fermentasi itu adalah proses di mana zat fermentor tadi akan memecah molekul kompleks ya, molekul kompleks yang ada di makanan ini itu menjadi molekul yang lebih sederhana. Kalau molekulnya lebih sederhana maka penyerapannya akan lebih maksimal dan habis itu kotoran yang dibuang oleh burung ini sudah tidak berbau. Itu kenapa kalau teman-teman main ke kandangnya Pak Guru kok nggak bau ya Pak ya? Ya karena saya bantu dengan probiotik dan saya bantu dengan grit. Jadi burung kita tuh lebih awet dan lebih tahan lama. Lah sekarang bagaimana cara membuat grit Pak, atau bagaimana menyiapkan grit yang kita butuhkan? Oke, sekarang ikuti Pak Guru, nanti saya jelaskan pelan-pelan apa yang teman-teman bisa cari dari grit yang ada di sekitar kita ya. Tidak harus beli teman-teman, tapi kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Oke, ikuti Pak Guru di kelanjutannya pembahasan tentang grit. Oke teman-teman sekalian, yang pertama ini kita cari material yang ada di sekitar kita saja ya. Ya kita ini cari dari batu bata teman-teman sekalian ya. Batu bata ini kita tumbukin ya, kita pukul pakai martil hingga nanti terbentuk partikel kecil ya, sampai seperti yang kita butuhkan. Dalam hal ini biasanya kita membuat ukuran partikel itu ya antara 0,3 mili sampai 2 sampai setengah 0,5 mili teman-teman ya. Itu kita bisa saring pakai ayaan gitu sehingga partikel yang lembut itu bisa turun ke bawah teman-teman sekalian. Nah ini kita lakukan sambil kita bersihkan hingga partikel yang keluar memang partikel yang kecil-kecil. Nah nanti ini yang residunya yang di atas yang besar nanti teman-teman masih bisa kumpulkan, masih bisa teman-teman tumpuk jadi kecil lagi. Nah kalau dirasa sudah cukup ya residu yang di atas usahakan yang kecil-kecil teman-teman. Lah ini masih apa itu terukur dengan paruh untuk ukuran burung kenari. Ini kita menggunakan batu bata. Yang berikutnya teman-teman juga bisa cari pasir gunung ya atau pasir sungai. Ini biasanya hasil dari erupsi gunung berapi teman-teman ya. Tetap kita ayak ya, kita ayak sama seperti ketika kita tadi membuat batu bata tadi teman-teman ya, yang masih bisa dimakan kita manfaatkan. Itu cara membuat yang sederhana. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut sekarang. Di tempat Pak Guru ini sudah punya beberapa bahan yang bisa digunakan untuk grit teman-teman. Ini bisa digunakan untuk grit. Bahan-bahan ini ada di sekitar kita ya. Nanti teman-teman kalau mau buat, saya buat ya, paling bagus itu adalah kalau teman-teman habis menjadi grit seperti ini nanti jangan lupa disangrai teman-teman ya. Disangrai agar bakteri dan jamur yang ikut terbawa dalam grit ini minimal bisa hilang atau mati kan gitu ya. Kalau pasir laut
Pak Guru jarang-jarang mensangrai karena dia di laut ya, insya Allah mungkin kandungan bakteri atau jamur patogennya mungkin minimal, tapi lebih bagus disangrai teman-teman. Oke, yang pertama saya jelasin teman-teman, yang biasa teman-teman pakai di rumah itu kan ini ya, kalau mau dipakai ini namanya tulang sotong teman-teman. Ini adalah tulang yang ada di ikan sotong atau di cumi-cumi, itu biasanya ada seperti ini ya, tergantung cuminya, kalau besar ya ada keluar seperti ini. Nah, tulang sotong ini ya itu manfaatnya adalah selain grit ya, di dalamnya punya mineral ya, yaitu kalsium karbonat CaCO3, di mana kalsium karbonat ini teman-teman bisa membantu dalam proses remineralisasi, artinya membantu proses pemberian atau asupan tulang ya. Makanya kalau teman-teman nanti breeding, anakannya, indukannya mau makan ikan sotong gini, maka pertumbuhan bulunya juga atau tulangnya juga akan lebih cepat kan gitu ya, lebih cepat. Jadi ini yang pertama adalah kita pakai ikan sotong, ini mengandung hidroksi apatit ya, mineral Ha yang memang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang ya. Jadi selain membantu proses metabolisme dari dalam ampela tadi pada burung, juga bermanfaat kalsiumnya untuk pertumbuhan tulang teman-teman. Ini sementara banyak dimakan oleh di burung-burung kita ya. Berikutnya teman-teman ya, Pak Guru juga menggunakan pasir laut teman-teman ya, pasir laut ya. Ini kalau dilihat dari mineralnya ya atau gritnya, ini partikelnya lebih kecil teman-teman, lebih kecil, dan kalau dilihat diamati dengan mata langsung gitu, pasir laut ini terjadi bukan karena lapukan batuan seperti tanah ya. Ini di sini ini terjadi dari lapukan karang dan kerang kelihatannya ya. Ini, dan ini pasti mengandung mineral juga ya. Kita lihat, kita searching kandungan pasir laut itu mengandung apa ya. Jadi kandungan pasir putih gitu ya. Kandungan pasir putih, kita coba searching kandungan pasir putih. Oke teman-teman ya, kalau kita searching ya di internet, itu pasir-pasir ini berbeda ya. Kalau pasir laut ini, pasir putih ini kan merupakan renik dari mikroorganisme atau yang ada di laut ya. Itu biasanya banyak mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Ini kalau kita kayak minum Pocari itu kan mengandung itu, Ca dan sebagainya. Ini masih bagus ya, ini masih bagus, ada manfaat untuk buat grit teman-teman. Ini pasir laut. Kemudian berikutnya adalah pasir gunung berapi teman-teman ya. Pasir gunung berapi ini itu juga bagus apalagi untuk penyerapan air ya. Ini banyak mengandung silika dan zat besi teman-teman ya, mengandung unsur besi yang juga bagus untuk mencerna burung ya. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan batu bata teman-teman. Batu bata ini adalah tanah liat yang dipanaskan sampai sekian ribu derajat ya, mungkin sekitar 1000-an derajat kalau nggak salah. Kemudian ini adalah mengandung unsur silika ya. Terus teman-teman masih tanya, Pak Guru kalau dari keempat bahan itu yang paling bagus gimana? Yang paling bagus itu adalah satu yang bisa membantu proses pencernaan di ampela, berarti dilihat dari struktur atau dari volume partikel ya. Kalau partikelnya itu paling enggak teman-teman buat ya sekitar ukuran 0,2 mili sampai 0,5 mili lah. Itu dari partikel yang membantu nanti penggerusan di dalam lambung, karena ini mengikuti ukuran dari tubuh itu ya. Terus yang kedua yang bagus adalah yang mengandung ion aktif yang bisa untuk menyerat racun-racun di tubuh ya, dan bisa membantu proses pembentukan tulang tadi, khususnya yang mengandung unsur kalsium. Dan yang sebenarnya teman-teman ada juga yang sudah kemasan, sudah jadi ya. Ini teman-teman sudah jadi, bisa lihat teman-teman ini yang sudah jadi teman-teman, bisa beli, bisa di online banyak sekali. Itu salah satu produk yang grade yang sudah ada, yang biasa digunakan juga untuk burung-burung impor teman-teman. Nah, sekarang saya ajarin teman-teman memanfaatkan kearifan lokal ya. Pak Guru ini ada video yang sudah lama, sudah setahun yang lalu.
saya coba masukkan di sini. Nanti teman-teman lihat bagaimana proses Pak Guru membuat grid ya dari apa itu campuran tulang sotong ya. Saya manfaatkan sebagai sumber kalsium dan dari cangkang telur ya. Ini Pak Guru menggunakan cangkang telur puyuh teman-teman yang kita bisa cari di pasar. Nanti teman-teman bisa gunakan cangkang telur yang lain ya. Yang penting kalau partikelnya itu tadi ukurannya sekitar 0,2 sampai 0,5 itu masih aman lah untuk burung kita. Oke, sekarang kita lihat simak videonya bagaimana Pak Guru membuat grid yang di rumah bisa teman-teman contohkan gitu ya. Oke, langsung saja ya. Untuk membuat grid dari kulit telur puyuh ini teman-teman bisa cari materialnya di pasar pagi. Itu kalau ada orang jual telur puyuh yang sudah kupasan itu biasanya sampah kulitnya ada lah, itu teman-teman minta atau dibeli gitu. Nah habis itu nanti dibawa pulang, kemudian teman-teman keringkan di bawah terik matahari sampai benar-benar kering, sehingga untuk mengurangi apa itu tingkat kebasahan, kemudian timbulnya jamur, bakteri dan bau yang lainnya. Dikeringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering ya teman-teman sekalian, jangan sampai tidak kering ya. Habis itu nanti proses selanjutnya adalah teman-teman bisa lakukan setelah kering, benar-benar kering, dilakukan dengan peremasan apa itu material yang sudah kering tadi ya. Teman-teman sambil bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada, kemudian diremas gitu sampai terjadi partikel-partikel yang sangat kecil ya. Jadi proses peremasan ini sebenarnya di satu sisi untuk memperkecil partikel, juga di sisi lain digunakan untuk melepaskan kulit ari dari cangkang telur ya. Kenapa kita pilih dengan telur puyuh ini teman-teman sekalian? Karena ini kalau dibuat grid ini tidak begitu keras daripada kita menggunakan telur ayam kampung atau telur bebek ya. Dan telur puyuh ini kandungan kalsiumnya juga termasuk tinggi teman-teman sekalian ya. Lakukan peremasan terus sampai benar-benar kulit arinya itu terlepas dari cangkang telurnya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman sekalian, teman-teman habis itu lakukan pengayaan dengan nampan ya. Dengan nampan di bolak-balik gitu teman-teman sekalian ya, sambil dipilihin partikel-partikel yang memang belum teremas dengan baik ya. Kalau orang Jawa bilangnya diinterin teman-teman ya. Kita teplekkan itu diangkat naik turun gitu. Nanti dengan sendirinya itu kulit ari itu akan terlepas dan kotoran-kotoran yang lembut itu akan terlepas teman-teman sekalian ya. Sehingga yang tersisa di nampan nanti hanya partikel-partikel kecil. Nanti yang kulit arinya itu akan terbuang teman-teman, terus diinterin bergerak melingkar gitu sampai nanti yang partikel besar itu akan mengumpul di tengah lah. Partikel besar yang mengumpul di tengah itu teman-teman tinggal remas-remas lagi, nanti diteplek lagi saat tadi, nanti akan terkumpul partikel kecil yang habis itu teman-teman tinggal sangkre atau teman-teman open. Nah selanjutnya tinggal teman-teman cari serutan sotong, dicampurkan, diaduk merata, nanti sudah jadi grid siap pakai gitu kira-kira teman-teman. Semoga ini membantu teman-teman dalam apa itu membuat grid teman-teman sekalian. Dan mohon maaf tadi videonya mungkin nggak begitu bagus ya, karena itu video saya menggunakan HP yang sudah lama, yang resolusinya juga nggak kurang bagus, tapi nggak apa-apa lah untuk membantu teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi teman-teman kalau ingin menyumbang Pak Guru ya, atau memberikan donasi Pak Guru, teman-teman cukup diklik tulisan merah itu di bawah kanan bawah itu subscribe ya teman-teman, cukup klik subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman mendapat update terbaru dari video-video konten Pak Guru yang hanya membahas tentang dunia kenari di Indonesia ya. Itu tadi, semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman dan selalu semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan burung teman-teman sehingga itu bisa digunakan untuk materi dalam jangka panjang dan selalu menghasilkan produktivitas yang maksimal ya. Pak Guru akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.